Halo, selamat pagi anak-anakku. Kita ketemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan Bapak mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang kemarin merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau Bapak ada salah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta ini murid Bapak yang paling cantik ini. Ayo Nov, pimpin doa Nov. Kamu kemarin baru ulang tahun kan Nov? Ya, modus ini Pak Amin ini modus ini. Baik teman-teman, untuk memperlancar kegiatan belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Nov. Teman-teman, biar kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum absen di web Bapak, di Google Form itu baru 9 orang. Si Eni tolong nanti kamu absen ya. Walaupun kamu di sini ya, walaupun kita di sini sudah lengkap. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Bagaimana telah kamu tahu gaya itu sebagai tarikan dan dorongan pada benda, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek, dan juga tegangan tali. Kalau benda itu resultan gayanya sama dengan 0, benda itu akan diam, tetapi jika tidak sama dengan 0, sigma F-nya sama dengan M kali A, maka benda itu akan bergerak secara GLBB. Itu minggu lalu. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana aplikasi hukum Newton pada bidang datar dan miring. Kita akan menggunakan metode PBL, bagaimana Bapak akan menyampaikan masalah. Nah, silakan dari masalah itu nanti kita diskusikan dan kita temukan jawabannya. Setelah pembelajaran ini, Bapak harap kalian dapat mencontohkan aplikasi hukum Newton dan memecahkan persoalannya, lebih-lebih pada bidang datar dan bidang miring, dan juga menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting, kalian memiliki sikap yang kritis. Nah, anak-anakku, silakan kalian lihat video yang Bapak tampilkan. Kelihatan apa tidak? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Pada kasus ini, Bapak akan memindahkan balok di atas bidang datar. Balok itu bermassa M, ya, dan diberi gaya F yang selalu sama. Nah, kita sudah ada 5 hipotesa, baik itu pada bidang datar maupun pada bidang miring. Nah, anak-anakku, untuk menjawab itu, maka Bapak minta kamu nanti berdiskusi di dalam kelompok. Ya, Bapak akan bagi kelompok pertama ada Dita, Lutfi, Jalil, Fahri, dan Ani. Nanti Dita mohon menjadi tutor bagi kelompoknya ya. Yang kelompok kedua ya, ada Rahmi, Saiful, Nofrida, Eni, dan Fah. Nah, teman-teman semua, anak-anakku, nanti di dalam diskusi itu kalian akan Bapak bantu dengan LKPD. Oke, sudutnya dipertegas ini si Eni.
Nah, kalau menurut kelompok 1, kelompok kami, Pak, gaya normal itu sama dengan berat benda, Pak. Jadi selalu sama dengan berat bendanya. Maka kelompok kami menyimpulkannya percepatannya sama dengan gaya ditambah gaya normal dikurang gaya berat dibagi massa bendanya, Pak. Aduh, Pak Pam. Ipul, Oh Pak ya, Pam. gimana? Oh, gimana, Waduh. Pul? Saya ini kurang sependapat ini, Pak. Gimana, Nah, gimana? ini saya materi sebelumnya itu kan sudah Bapak berikan bahwasanya kalau dia tidak menyentuh bidang, ya mau bidang datar, mau bidang miring, nggak ada gaya normal, Pak. Kan gaya normal itu sebagai gaya tekan bidang pada permukaan balok, Pak. Oh, Jadi tidak tidak menyentuh ada. bidang datar. Jadi Berarti tidak ada gaya normalnya normal, 0 ya, Pak. saya? Gimana, Pak? Iya tuh Pak, betul Kalau Pak tidak Ipul. Ya nggak ada, Pak. Nggak Oke. ada. Pak Ipul, Terus Pak. ini juga, Pak, ada tambahan dikit, Pak. Gimana? Tidak ada gaya gesekan juga, Pak. Oh, Karena di sini FGS-nya bidangnya nggak bersentuhan, Pak. Dia Ya, tidak bersentuhan. Oke, itu Pak, tambahan saya, Pak. Mohon bagus. maaf ini Fahri, saya beda Fahri. Ya. Setuju sama Ipul saya, Pak. Gimana, En? Pak, saya setuju Ya. sama Ipul. Oke. Ini juga sependapat. Masih ada yang lain? Ada, Pak. Oh, gimana, Nov? Itu sepertinya percepatannya beda dengan kelompok kami, Pak. Percepatannya bagaimana? Nah, jadi kan percepatannya itu kita pakai hukum kedua Newton, Pak, yang sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F yang dipakai di sini itu hanya gaya-gaya yang dalam arah geraknya saja. Ini kan geraknya horizontal. Jadi yang dipakai hanya gaya tarik F-nya saja, Pak. Yang gaya normal sama gaya normal nggak ada, gaya berat yang vertikal kita nggak pakai. Sehingga nanti percepatannya itu menjadi A sama dengan cukup F gaya per massa. Jadi tidak semua gaya dijumlahkan ya, Nov? Enggak, Pak, hanya yang searah dengan gerak bendanya saja, yang sejajar dengan gerak benda. Oke. Fahri, paham ya? Iya, Pak, paham. Nah, terima kasih atas keberanianmu untuk mengungkapkan. Ditarik searah dengan sumbu X, maka gaya yang kita pakai adalah F dikurang gaya gesek. Itu yang sama dengan M kali A. Sehingga percepatan. Oke, bagus. Kita masih ada satu lagi yang pada bidang datar. Bagaimana kalau gayanya tidak condong ke atas tapi condong ke bawah? Tambah. Oke. Ini pertama gayanya kan miring ya. Sudutnya itu yang saya cengah itu sudutnya gaya dengan garis mendata. Jadi kanan itu adalah F cos, sedangkan yang ke bawah itu adalah F sin. Nah, di situ kemudian ada gaya normal pasti dia tegak lurus ke atas dan gaya beratnya W-nya ke bawah. Nah, pertama kalau saya Pak pasti kita menghitung gaya normal. Di situ yang posisinya vertikal itu ada 3 gaya, yaitu adalah N, F sin, dan W. Maka nanti ketika kita terapkan, maka N-nya itu adalah W sama dengan N sama dengan W dikurangi sin theta. Nah, saya lupa Pak, di situ saya lupa menggambar gaya geseknya Pak. Saya kira di situ licin, jadi saya tulis aja di situ FG. Maka FG-nya sama dengan mu di N, N-nya didapat dari tadi, sedangkan A-nya itu kita lihat Pak. Kalau saya amati, ini gaya yang menyebabkan bergerak itu adalah F cos. Maka nanti yang bendanya bergerak ke kanan, maka F cos itu positif, terus nanti ada FG negatif, kita terapkan hukum kedua, maka nanti A-nya sesuai dengan yang saya tulis terakhir ini Pak. Begitu kalau saya, pemahaman saya dan kawan-kawan di kelompok 1. Begitu Pak Pamudi. Pak Pam, halo. Oke, Pul. Wah, kamu itu aktif sekali. Gimana, Pul? Maaf teman-teman, ini saya banyak komen ini karena senang. Ini keliru Pak, si Jalil ini Pak. Kelirunya di mana? Nah, kan kalau melihat gaya normal itu kan kata Pak Pam minggu kemarin fokusnya di sumbu Y karena gaya normalnya di sumbu Y. Nah, di sumbu Y itu kan ada 3 gaya. Ya. Yang ke atas 1 yaitu N, yang ke bawah F sin dan W. Maka keliru Pak. Harusnya N-nya itu W tambah F sin theta Pak. Ini Jalil W min F sin theta Pak. Ah, ini mungkin Jalil tidur ini ya, ataupun hilap ini Pak. Maksudmu ini? Nah, betul Pak Pam. Setuju saya. Lil? Nah.
Ayo, saya clear berarti ya Pak. Nah, berarti ini dan ini ya. Makanya jangan tidur aja, Jalil. Gurunya memperhatikan. Oke, jadi yang benar gimana, Pul? Normalnya jadinya apa, Pul? Ya ini aja, Pak. N sama dengan, tinggal ganti ini aja, Pak. W tambah plus ini, Pak. N sama dengan W plus F sin theta. F sin theta. Tambah W. Tinggal ganti plus aja, Pak, yang punya Jalil. Oke, terus percepatannya sama? Oh, ya beda Pak, ya tinggal ganti salah, aja. Oh ya, Nop, silakan Nop. Oh, ini saingan saya nantinya ini Pak. Mohon Nop. Gantian ya, Pul. Jadi untuk percepatannya berarti yang F cos theta dikurang mu K. Nah, di sini juga jadi tambah nih, Pak. W ditambah F sin theta per massa. Salah sedikit. Oh, ini. Aja, Pak. Ini. Ya, iya, pindah ke A-nya sini, Pak. Oke, ini Jalil ini pinter, cuman dia nggak teliti saja. Gitu toh? Kalau hitungan salah benar ya, Pak. Makanya, maka selalu diingat, gaya itu vektor. Maka arah selalu diperhatikan. Ya, baik. Arah selalu diperhatikan. Kalau searah positif berlawanan, nanti negatif. Diingat-ingat itu. Yuk lanjut, Nov. Gimana tadi kamu? Percepatannya berarti nanti jadinya A sama dengan F cos theta dikurang mu K. Nah, yang dalam kurungnya ini W minusnya ganti jadi tambah, Pak. Oh, ini ya? Ya. Oke, berarti sinov nanti akselerasinya F cos theta min mu K. Normalnya diganti yang atasnya ya, Nov? Ya. Oke. Bagus. Anak-anak, sekarang masih ada pertanyaan ketika pada bidang datar? Kalau tidak ada, Bapak mau masuk pada kasus yang bidang miring. Itu kan N itu sama dengan W. Jadi ya ada gaya gesek, jadi FG-nya mu K kali N, jadi mu K. Menguraikan terlebih dahulu. Oke, Yani? Iya, Pak. Oke, tapi bagus kamu berani berpendapat, itu kunci satu keberhasilan. Seorang pemimpin itu harus berani untuk sama dengan punya Dita, terus kesimpulan lainnya makin besar. Itu yang perlu dilihat adalah gambar gaya, semua gaya dulu. Habis itu diuraikan dalam arah geraknya. Kemudian kalau bendanya itu diam, maka benda sigma F-nya 0, kalau bergerak sama dengan M kali A. Hati-hati untuk kasar. Ya, hati-hati untuk kasar, ada gaya gesek. Nah, ngecek pemahamanmu. Silahkan kalian buka kuisis. Sudah terlihat belum? Kodenya 3311. Pak, pakai kayak pena yang ada gerak-gerak itu loh, Pak. Oke, Jadi bagus. lebih nyambung, Pak, dibandingkan kita hanya lihat YouTube aja, nggak dikerjakan pakai tangan. Jadi kita nggak bingung lagi, Pak. Setuju, Pak. Semoga aja guru kimia yang lain-lain juga sama kayak Bapak nanti ngajarinnya. Amin. Oke, anak-anakku, Bapak juga cukup sangat puas dengan kalian hari ini. Semoga kalian tetap semangat di dalam belajarmu. Ingat, selalu jaga kesehatan. Ini di era pandemi. Cuci tangan, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Ya. Siapa? Selalu ingat itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya minta anak yang dari tadi belum ada suaranya. Apa, Pak? Ini si Lutfi ini loh. Lut, ayo Lut. Pimpin doa untuk kegiatan kita selanjutnya biar diberkati Tuhan. Silahkan Lut. Ya, teman-teman. Setelah kegiatan belajar ini selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Sudah, terima kasih Pak. anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Kita lanjut dengan
variasi soal-soal berikutnya. Oke. Sampai ketemu lagi.